Halo, selamat datang di channel Kawan Invest. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia investasi, khususnya yaitu investasi saham. Semoga dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar dan tentunya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kawan-kawan invest semuanya, sebelum kepada topik pembahasan, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu bahwasannya video ini bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Video ini hanyalah sharing analisa pribadi sebagai tambahan referensi kawan invest semuanya. Silakan kalian bisa lakukan analisa kembali secara komprehensif dan lebih mendalam untuk pengambilan keputusan investasi. Segala keputusan investasi baik untung maupun rugi sepenuhnya ditanggung masing-masing. Kali ini kita akan membahas 4 saham asuransi super murah versi kawan invest. Cuman 10-30 ribuan aja. Nah, 4 saham asuransi super murah apa aja sih yang akan dibahas dalam video ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada asuransi Bintang Tbk atau kode sahamnya adalah ASBI. PT Asuransi Bintang Tbk adalah salah satu perusahaan asuransi umum yang berpengalaman di Indonesia. Didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 dengan nama PT Asuransi Maskapai Bintang. Kemudian pada tahun 1992 ini dilakukan perubahan nama dengan menjadi PT Asuransi Bintang Tbk. Hal ini dikarenakan Asuransi Bintang sudah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan mendapatkan surat izin emisi saham dari Bapepam sebagaimana terlampir. Nah, jadi perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk ini adalah perubahan nama dari PT Asuransi Maskapai Bintang. Kemudian kalau kita cermati dari sektor bisnisnya atau produknya, apa aja sih produk dari PT ASBI ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari websitenya, di sini ada 4 bagian yaitu personal, bisnis, health, dan juga syariah. Dari sisi personalnya itu ada asuransi kecelakaan diri, mobil, rumah tinggal, perisai mobil individual, dan perisai rumah seisinya. Kemudian dari bisnisnya yaitu ada asuransi kebakaran dan harta benda, kecelakaan diri, pengangkutan, rekayasa, asuransi terorisme dan sabotase, asuransi kendaraan bermotor, small medium enterprise, sampai kepada asuransi asing dan tanggung gugat. Kemudian dari healthnya ini ada Bintang Medical Premium Insurance, dan syariahnya ada Bintang Medical Syariah dan Salam Safar. Nah, untuk informasi lengkap detail dari masing-masing produk perusahaan ini, silakan kawan invest bisa lihat dan cermati di website resminya yaitu di www.asuransibintang.com. Oke, kita lanjut ke porsi kepemilikan sahamnya. Pertama kita lihat dulu dari company historinya. Perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia tepatnya pada 29 November tahun 1989. Jadi perusahaan ini sudah cukup lama ya listing di Bursa Efek Indonesia dengan IPO price-nya yaitu 7.950. Nah, kalau kita lihat harga saat ini yaitu hanya 292 per lembar saham. Nah, sebagai informasi buat kawan invest semuanya, sebetulnya perusahaan ini memang pernah stock split ya pada tahun 2016 yaitu rasio 1:2. Nah, di sini kita juga bisa lihat porsi kepemilikan sahamnya yaitu 35,46% ini dimiliki oleh PT Srihana Utama. Kemudian 25,06% dimiliki oleh PT Ngrumat Bondo Utomo, 21,65% dimiliki oleh PT Warisan Kasih Bunda, dan yang dimiliki atau saham beredar di publik yaitu hanya 17,83%. Sebetulnya ini menarik ya karena tidak begitu banyak saham yang beredar di masyarakat. Artinya perusahaan masih optimis ini akan menjadi perusahaan yang terus bertumbuh. Kemudian di sini juga ada kepemilikan saham dari komisaris dan direksinya ya. Bisa kita lihat ada 0,33% dari Hastanto, kemudian 0,30% dari Zafar, dan 0,19% dari Reniwati Dharma Kusuma. Jadi kalau misalkan kita lihat dari komisaris dan direksinya juga ini ikut mengkoleksi saham dari ASBI ini ya. Ini cukup menarik. Kemudian kita akan lanjut ke sisi finansial. Nah, di sini ada income statementnya perusahaan dari ASBI.
Kalau kita perhatikan perusahaan ini cenderung bertumbuh ya. Bisa kita katakan perusahaan yang masih bertumbuh. Apalagi kita lihat di tahun 2016 sampai tahun 2018 ini perusahaan masih mencatatkan revenue yang bertumbuh. Walaupun di tahun 2019 kita lihat masih ada sedikit penurunan, tapi menariknya di tahun 2020 justru perusahaan ini mampu mencatatkan revenue yang bertumbuh jauh daripada tahun 2019. Kalau kita lihat net income-nya juga kawan invest, ini net income tahun 2020 ini juga jauh lebih tinggi ya daripada tahun 2016, 2017 ataupun tahun 2018. Ini adalah salah satu perusahaan yang menurut saya menarik ya, karena di tahun 2020 ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang mengalami kesulitan karena adanya pandemi, tapi perusahaan ini mampu mencatatkan net income yang positif dan juga jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Silakan bisa dicermati nanti jauh lebih mendalam. Dan tahun 2021 juga ada laporan keuangannya yang cukup menarik dari ASB ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, kalau kita perhatikan dari neraca keuangannya atau dari balance sheet-nya, kita bisa lihat perusahaan ini memang masih mempunyai aset yang bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini masih bertumbuh asetnya seperti yang terlihat kita di balance sheet ini. Kemudian juga equity-nya juga bertumbuh dari tahun ke tahun dan liabilitasnya juga bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, kemudian perlu informasi kepada kawan invest semuanya bahwasannya kalau untuk sektor usaha yang bergerak di bidang finansial ini kita jangan terkecoh dengan liabilitasnya ya. Karena kalau untuk rasio daripada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ini kita tidak bisa hanya melihat utangnya banyak berarti perusahaan ini jelek, nggak bisa. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ataupun seperti asuransi ini, mereka kan menerima uang dari masyarakat dari masyarakat ke perusahaan tersebut. Nah, artinya uang yang dari masyarakat diserahkan kepada perusahaan asuransi ini itu yang dicatatkan sebagai liabilitas oleh Bursa Efek Indonesia. Makanya kalau untuk perusahaan-perusahaan di sektor keuangan itu kita perlu perhatikan ataupun perlu analisa fundamental yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya. Kita bisa melihat dari sisi NPL-nya dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas secara mendalam fundamental satu persatu di perusahaan perbankan ataupun perusahaan keuangan seperti asuransi ataupun finansial yang lainnya. Kemudian ketika kita perhatikan dari earning per share-nya, tahun ke tahun ini juga mencatatkan IPS yang positif ya kawan invest semuanya, yaitu tahun 2018 40 dan tahun 2019 memang ada penurunan. Tapi balik lagi ini seperti yang tadi ya, di tahun 2020 ini IPS-nya jauh daripada tahun-tahun sebelumnya mencatatkan 68. Nah, kemudian menariknya perusahaan ini juga masih membagikan dividennya. Tahun 2018 membagikan dividen yaitu 10 dan kemudian tahun 2019 yaitu 5,7. Nah, setahu saya tahun 2020 ini belum membagikan dividen ya. Nanti kita coba lihat perusahaan ini biasanya membagikan dividen di bulan apa ya. Nanti kita bahas. Oke, kita lihat dari fundamentalnya. Di sini perusahaan mempunyai aset total yaitu 915,50 billion dengan liability 600 sekian dan kemudian equity-nya 300 sekian. Nah, sekarang kita coba cermati di bagian PBV-nya. Perusahaan ini hanya memiliki PBV 0,32 kali, yang artinya secara PBV perusahaan ini adalah perusahaan yang tergolong under value. Kalau kita lihat dari book value per share-nya, harusnya perusahaan ini bisa di satu kali PBV-nya yaitu 902 per lembar. Jadi kalau misalkan kita rasiokan secara PBV perusahaan ini masih under value. Tapi secara PER ini sudah over value ya, karena lebih daripada 10 kali. Tapi ini menarik karena PBV-nya masih sangat rendah untuk perusahaan ASBI ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi profitabilitas, perusahaan ini punya ROE 1,48% dan net profit marginnya yaitu 2,03%. Menurut saya ini ROI dan NPM-nya tidak begitu tinggi ya, atau tergolong rendah termasuknya, karena masih jauh di bawah daripada 10%. Jadi untuk ROI dan NPM-nya memang lebih relatif kecil dari perusahaan ini ya. Kemudian DER-nya yaitu totalnya ada 191,38%. Nah, ini kawan invest semuanya. Saya tampilkan pembagian dividen dari perusahaan ASBI ini.
Kita lihat perusahaan ini rutin membagikan dividen. Setidaknya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, perusahaan ini tidak pernah bolong membagikan dividen. Bahkan di tahun 2020 pun tetap membagikan dividen. Kalau kita lihat perusahaan ini biasanya membagikan dividen di bulan ke-7. Jadi untuk tahun 2020 nanti perusahaan ini memang belum membagikan dividen, karena di sini juga kita bisa lihat di tahun 2020 ini perusahaan belum membagikan dividen. Kemungkinan besar perusahaan akan membagikan dividen di bulan Juli ya. Nah, menurut prediksi saya seharusnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini jauh lebih besar daripada tahun 2019 kemarin. Kita nanti coba lihat ya berapa dividen yang dibagikan oleh PT ASBI ini. Oke, kita akan lanjut lagi untuk ke saham yang kedua. Di sini ada saham Victoria Insurance Tbk atau kode sahamnya VINS. Nah, perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1978 dengan nama PT Asuransi Agung Asia, yaitu pada November 1989 kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Summa dan berganti kembali pada Juli 1993 dengan nama PT Asuransi Umum Sentris. Nah, akhirnya pada bulan Agustus 2010, seluruh saham dan manajemen perusahaan diambil alih oleh grup perusahaan besar di bawah bendera Victoria. Akhirnya dirubahlah nama perusahaan ini menjadi PT Victoria Insurance. Kemudian tanggal 28 September 2015, perseroan melaksanakan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan VINS ini sudah beberapa kali untuk mengganti nama ya, yang akhirnya diakuisisi oleh Victoria dan berubahlah menjadi PT Victoria Insurance Tbk atau kode sahamnya adalah VINS. Kalau kita lihat dan cermati dari produk perusahaan ini, yaitu ada asuransi harta benda, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi uang, tanggung gugat, sampai asuransi rangka kapal. Nah, untuk informasi detail masing-masing asuransi ini silakan bisa kawan invest cek di website resminya, yaitu di www.victoriainsurance.co.id. Nah, di sini kita akan lihat porsi kepemilikan sahamnya. Ini perusahaan listing date-nya di 28 September 2015. Nah, kemudian juga IPO pertamanya itu di 105 dan harga saat ini yaitu 105 per lembar, sama dengan saat IPO price-nya pada saat video ini dibuat ya. Kemudian kita perhatikan lagi di pemegang sahamnya. 72,95% ini dimiliki oleh PT Victoria Investama dan hanya 26,31% saja ini yang beredar di masyarakat. Dan ada satu lagi, Aldo Yusuf Sahaja, ini memiliki 0,74% dari saham Victoria ini sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sisi kepemilikan saham publiknya ini masih tergolong rendah ya, karena hanya 26,31% saja. Oke, kita lihat dari sisi income statementnya, perusahaan ini tidak konsisten bertumbuh ya. Kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya naik turun. Tahun 2016 ke 2017 naik, kemudian tahun 2018 turun, 2019 ada kenaikan, dan 2020 seperti yang banyak terjadi kepada perusahaan ini juga revenue-nya turun. Nah, kita lihat tapi di bagian net income, justru di tahun 2019 ini net income-nya naik tinggi ya kawan invest semuanya dibandingkan tahun 2016, 2017 sampai tahun 2018. Tapi kemudian hancur lagi di tahun 2020, hanya mencatatkan net income yang jauh lebih rendah pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat dari neracanya yaitu balance sheet-nya, di sini kita bisa lihat bahwasanya aset perusahaan ini ternyata selalu bertumbuh dari tahun ke tahun kawan invest. Kemudian juga untuk equity-nya terjaga dan ini ada pertumbuhan liabilitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat dari balance sheet-nya, perusahaan ini dari tahun ke tahunnya mengalami pertumbuhan. Oke, sekarang kita lihat dari earning per share-nya. Kalau kita lihat dari earning per share-nya tahun 2017 dan sampai tahun 2020 ini tidak cenderung bertumbuh ya. Jadi maksudnya perusahaan ini kadang naik, kadang turun dan lain sebagainya. Ini terlihat sekali dari earning per share-nya. Tapi perusahaan ini selalu rutin bagi dividen. Ini adalah salah satu pertimbangan
yang biasanya diincar oleh para investor ya. Jadi perusahaan ini setidaknya masih terus konsisten membagikan dividennya. Kita nanti akan lihat rasio ataupun berapa sih dividen yield dari perusahaan asuransi Victoria ini. Oke, kita lanjut ya kawan invest. Di sini kita lihat dari sisi fundamentalnya, perusahaan mempunyai aset total 322,34 billion dengan liabilitasnya 138,10 dan equity-nya yaitu 184,25. Nah, sekarang kita perhatikan dari PBV-nya. Kalau dari PBV, perusahaan ini memiliki rasio PBV 0,83 kali, yang artinya sebetulnya secara PBV perusahaan ini masih tergolong under value. Tapi walaupun hanya tinggal sedikit ya, ke 1 kali book value-nya itu yaitu 126 per lembar. Jadi makanya secara PBV perusahaan ini 0,83 kali. Nah, sekarang kita cermati untuk ROI dan NPM-nya. ROE dari perusahaan ini yaitu 3,37%, tapi net profit marginnya perusahaan ini yaitu 24,66%, cukup tinggi ya. Mohon maaf, 24,13%. Ini net profitnya cukup tinggi ya kawan invest. Nah, kalau misalkan kita lihat dividen yield-nya, yaitu yang terakhir dibagikan tahun 2021 itu 3,24% rasio dividen yield-nya, cukup lumayan dengan rasio pembagiannya itu 85%. Nah, di sini saya juga tampilkan untuk pembagian dividen dari tahun ke tahunnya, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021 perusahaan ini konsisten terus membagikan dividen. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tahun 2018 sampai 2020 ini perusahaan berusaha untuk membagikan dividen yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi di tahun 2021 ini perusahaan membagikan dividen hanya 3,4 per lembar saham. Ya, mungkin ini karena ada efek juga dari pandemi COVID-19, jadi perusahaan juga membagikan dividen yang nggak begitu besar ya. Ini juga perlu diapresiasi karena masih membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham asuransi jasa Tania Tbk atau kode sahamnya adalah ASJT. Nah, kalau kita lihat perseroan ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Juni 1979 dengan nama PT Maskapai Asuransi Jasa Tania berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi SH yang diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia tanggal sekian yang tercantum di dalam video ya kawan invest. Kemudian pada dekade 2000 perseroan mengalami perubahan besar dengan melakukan go public atau IPO yaitu pada tahun 2003 sehingga nama perseroan berubahlah menjadi PT Asuransi Jasa Tania Tbk dengan kode saham ASJT. Oke, kalau kita perhatikan di produk dari perusahaan ini yaitu dibagi menjadi dua ya. Ada produk standar dan ada produk pengembangan. Produk standarnya itu ada asuransi penyimpangan uang, pengiriman uang, PAR dan IAR, kemudian asuransi proyek konstruksi, pengangkutan barang, gempa bumi, asuransi kendaraan bermotor sampai asuransi kebakaran. Dan untuk produk pengembangannya itu ada JT Care Micro, JT Care Cash Plan, JT Travel, JT OTO, JT Gria sampai kepada Justan Trip. Nah, untuk informasi lengkap terkait masing-masing asuransi ini bisa kawan invest cermati dan kawan invest akses di link ataupun website resminya yaitu di www.justan.co.id. Silakan bisa dicek di sana ya kawan invest. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari porsi kepemilikan sahamnya. Nah, porsi kepemilikan sahamnya kita lihat dulu nih untuk listing date-nya tepat pada tanggal 29 Desember 2003 dengan IPO price-nya yaitu 300 per lembar saham. Nah, harga saat ini yaitu 218 per lembar, yang artinya ini masih di bawah daripada IPO price perusahaan ini ya kawan invest. Nah, kemudian untuk rasio kepemilikan saham ataupun porsi kepemilikan sahamnya 77,30% saham ini dimiliki oleh dana pensiun perkebunan dan 22,55% ini dimiliki oleh pemodal nasional artinya masyarakat Indonesia dan asingnya itu hanya 0,06%. Di sini juga kita perlu cermati ya bahwasanya 77% ini dimiliki oleh dana pensiun perkebunan. Ini menarik ya karena yang di-share ke masyarakat ini tidak terlalu besar, artinya perusahaan ini masih percaya ataupun optimis bahwasanya perusahaan ini akan terus bertumbuh dan mencatatkan laba yang berkembang. Kalau misalkan kita perhatikan dari rasio
saham yang beredar di masyarakat itu sendiri, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang memang dia masih optimis, dia biasanya hanya sedikit untuk memberikan saham yang beredar di masyarakat. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya suka kalau misalkan saham beredar di masyarakatnya itu tidak terlalu besar presentasinya. Nah, kemudian kita juga perlu perhatikan saham ini dimiliki juga oleh komisaris dan direksinya, walaupun yaitu hanya 0,01% ya rata-rata oleh Megang, kemudian Hendrawan dan juga Hasbi itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita lihat dari sisi finansial ataupun neracanya. Di sini kita punya income statement dulu nih. Kalau dari income statementnya sebetulnya secara 3 tahun berturut-turut perusahaan ini sudah mengalami penurunan revenue ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Walaupun ini tahun 2016 cukup tinggi, kemudian dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan revenue ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan sebetulnya perusahaan ini dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan revenue. Dan dari income statementnya juga kita bisa lihat income statementnya juga perusahaan ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan dari net profit marginnya, dari NPM-nya juga kita bisa lihat grafiknya ini dari tahun ke tahun menurun ya kawan invest. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi balance sheet-nya. Kalau dari balance sheet-nya perusahaan ini juga cenderung tidak bertumbuh ya. Bahkan di tahun 2020 ini juga sama seperti kebanyakan perusahaan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018, ini perusahaan mengalami pertumbuhan aset ya dari tahun ke tahun, walaupun tidak begitu signifikan. Nah, dari kita lihat dari grafik debt equity ratio-nya, DER-nya juga dari tahun ke tahun ini menariknya perusahaan berusaha untuk turun ya, liabilitasnya ini menurun. Nanti perlu kawan investor cermati kenapa perusahaan ini liabilitasnya menurun. Apakah karena masyarakat ataupun orang ketiganya ini mengurang juga untuk memberikan dananya kepada perusahaan ini untuk dikelola, karena ini kan perusahaan asuransi ya. Ini nanti kawan invest bisa cermati di laporan keuangannya secara detail. Kenapa perusahaan ini di tahun 2019 dan 2020 untuk liabilitasnya ini menurun. Nah, kemudian kita lihat dari earning per share-nya. Perusahaan ini pada tahun 2017 dan 2018 earning per share-nya mengalami pertumbuhan ya, walaupun sedikit. Tapi kita lihat di tahun 2019 ini perusahaan hanya mencatatkan EPS yang positif tapi hanya 2. Nah, disinilah kita bisa lihat di tahun 2020 ini perusahaan ini hancur ya, earning per share-nya yaitu minus 13 dari earning per share-nya itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan dari tahun ke tahun, justru perusahaan ini mencatatkan earning per share-nya yang terus menurun. Nah, terus kita lihat juga dari sisi finansialnya, ini punya aset total 365,76 billion. Kalau kita lihat dari sisi PBV-nya, sebetulnya perusahaan ini masih under value kawan invest, karena PBV-nya hanya 0,62 kali aja. Kalau kita lihat 1 kali book value-nya, yaitu seharusnya saham ini dihargai di 349. Jadi kalau kita lihat secara PBV perusahaan ini masih under value. Tapi secara PER kita lihat perusahaan ini minus ya PER-nya. Karena kenapa PER-nya ini minus? Karena perusahaan ini memang earning per share-nya juga minus. Makanya PER dari perusahaan ini juga akhirnya minus. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi profitabilitas. Kalau lihat dari ROE dan NPM terakhir daripada perusahaan ini semuanya minus ya kawan invest. ROE-nya minus 3,71%, kemudian net profit margin-nya juga minus 6,81% dengan rasio DER-nya yaitu 74,56%. Kalau dari saya pribadi ini kurang menarik ya, atau bahkan tidak menarik kalau kita lihat dari laporan terakhir, karena dari mulai ROE, NPM dan lain sebagainya ini masih minus. Tapi kalau misalkan kawan invest mau analisa lebih mendalam apakah perusahaan ini punya sesuatu value yang akan baik di masa depan, ini masih menarik karena PBV-nya masih 0,62 kali. Nanti silakan kawan invest bisa melakukan analisa fundamental secara mendalam lagi terkait perusahaan ini ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari pembagian dividen, perusahaan ini dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini konsisten bagi dividen ya, yaitu dari mulai 10 dan cenderung bertumbuh sampai dengan 20,85 per lembar. Ini menarik sebetulnya untuk dari
rasio pembagian dividennya, karena dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini rasio dividennya ataupun pembagian dividennya terus mengalami peningkatannya. Tapi di tahun 2020 ini perusahaan tidak membagikan dividen. Karena apa? Karena perusahaan pada tahun 2020 mencatatkan kerugian. Jadi itu kenapa perusahaan tidak membagikan dividen di tahun 2020. Nanti kalau misalkan laporan keuangan dari perusahaan ini membaik, saya yakin perusahaan ini akan bisa harga sahamnya akan naik lagi. Jadi kalau misalkan nanti laporan keuangan tahun selanjutnya ini mampu positif, saya kira perusahaan ini bisa kembali untuk menaikkan harga saham itu sendiri. Jadi nanti silakan dicermati lagi. Nah, selanjutnya ini adalah saham terakhir yang di bidang insurance ataupun asuransi, yaitu Asuransi Multi Arta Guna Tbk, atau kode sahamnya itu adalah AMAG. Nah, perusahaan ini berdiri sejak 14 November 1980. Perusahaan hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Nah, pada bulan Desember, perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta sebagai perusahaan terbuka dengan kode saham yaitu AMAG. Langkah perusahaan melakukan penawaran umum terbatas ini bertujuan untuk memperkuat modal kerja guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Jadi ini adalah informasi sedikit terkait profil daripada perusahaan asuransi multi arta guna tersebut ya kawan invest. Kemudian seperti biasa kita coba lihat sektor bisnisnya ataupun produk daripada perusahaan ini. Nah, sebetulnya ini ada Magna Mobil, Sehat Properti, Magna Wisata Internasional, Magna Wisata Domestik, dan kemudian asuransinya di sini ada asuransi kecelakaan diri, kesehatan, uang, asuransi semua risiko properti atau industri, kebongkaran, asuransi pengangkutan barang, alat berat sampai kepada asuransi rekayasa dan gempa bumi. Nah, untuk informasi dari masing-masing asuransi ini, silakan bisa kawan invest cek di website resminya yaitu di www.mag.co.id untuk mempelajari dan lebih tahu lagi dari masing-masing produk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan cermati dari porsi kepemilikan sahamnya. Perusahaan ini listing date-nya di 23 Desember 2005 dengan IPO price-nya yaitu 105. Berapa sahamnya pada saat video ini dibuat? Coba kita cek. Nah, harga saat ini yaitu 306 per lembar saham. Artinya kalau kita lihat dari IPO price-nya ini sudah di atas daripada IPO price-nya. Apakah perusahaan ini menjadi perusahaan yang over value? Belum tentu. Mari kita lihat lagi nanti di laporan keuangannya atau dari neraca-neracanya. Nah, di sini kita lihat ya untuk porsi kepemilikan sahamnya yaitu 80% dimiliki oleh Fairfox Asia Limited dan 7,76% dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk. Yang beredar di masyarakat ini hanya 12,24%. Jadi yang beredar di masyarakatnya ini sedikit ya. Apakah ini menjadi kurang liquid dan lain sebagainya? Kemungkinan besar iya. Tapi nanti silakan kawan invest bisa cek lagi apakah perusahaan ini terlalu tidak liquid atau enggak. Tapi sebetulnya perusahaan ini kalau misalkan dikatakan tidak terlalu liquid juga enggak ya, karena yang beredarnya itu 612 miliar lembar. Tapi kalau misalkan untuk investasi jangka panjang, sebetulnya ini rasio porsi kepemilikan saham yang menarik. Karena seperti yang saya sudah ulas sebelumnya, saya suka dengan emiten yang porsi kepemilikan saham di masyarakatnya itu tidak terlalu besar, karena di situ ada optimisme lebih dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut mau memegang sahamnya jauh lebih besar daripada disebar kepada masyarakat. Itu kenapa alasannya saya suka kalau emiten ini sedikit yang beredar di masyarakatnya. Nah, kemudian saya bahas juga di sini dari komisaris dan juga direksinya. Ini saya tidak menemukan informasi bahwasanya ada komisaris dan direksi yang memegang saham daripada AMAG ini ya. Jadi ini saya nggak tahu kenapa komisaris dan direksinya tidak mengkoleksi saham AMAG. Nanti silakan bisa dicermati lagi. Nah, sekarang kita bahas dari income statement-nya. Kalau kita perhatikan income statement dari perusahaan ini tahun 2016 dan tahun 2017 ini ada pertumbuhan. Tapi di tahun 2018 ini ada penurunan sampai tahun 2020. Nah, tapi kita cermati ini untuk di net income-nya.
Lebih tepatnya net income pada tahun 2018 sampai tahun 2020, 3 tahun terakhir. Kita lihat net income dari perusahaan ini ada pertumbuhan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2018 sampai kepada tahun 2020. Ini menarik karena tahun 2020 justru perusahaan AMAG ini bisa mencatatkan net income yang positif dan jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Padahal kita tahu di tahun 2020 ini adalah masa-masa sulit untuk semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tahun 2021 juga sudah melaporkan untuk hasil kinerjanya atau laporan keuangannya. Ini juga mengindikasikan sesuatu hal yang positif dari perusahaan AMG ini. Untuk penjelasan selanjutnya nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya kita lihat juga dari balance sheet-nya. Ini menarik untuk balance sheet-nya karena kita lihat asetnya selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 ini masih bertumbuh terus asetnya. Nah, kita bisa lihat untuk liabilitasnya terus bertumbuh, kemudian juga dari equity-nya juga terjaga dan cenderung bertumbuh. Ini adalah salah satu rasio balance sheet yang baik ya dari perusahaan AMAG ini karena terus mengalami pertumbuhan dari asetnya. Nah, sekarang kita perhatikan dari earning per share-nya. Earning per share-nya dari perusahaan ini juga menarik karena kita perhatikan setidaknya dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 perusahaan ini memiliki EPS yang selalu positif dan EPS-nya ini selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Kita lihat dari tahun 2016 ini ada 6, kemudian naik menjadi 15, naik lagi menjadi 21 dan pada tahun 2021 ini juga akan ada indikasi bahwasanya EPS-nya akan naik karena di kuartal 1 ini perusahaan mencatatkan EPS yaitu 9 yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah saham yang menurut saya menarik ya untuk diperhatikan dan dianalisa lagi jauh lebih mendalam. Tapi kalau kita lihat dari sisi dividen per share-nya, perusahaan ini memang tidak rutin membagikan dividen. Kita lihat di tahun 2019 saja ya setidaknya di sini yaitu membagikan dividen 30 per lembar yaitu 200%. Cukup besar ya. Nah, sekarang kita bahas lagi dari sisi finansialnya, yaitu perusahaan ini memiliki aset total yaitu 5,37 triliun. Nah, coba kita lihat dari PBV-nya. Perusahaan ini memiliki PBV yaitu 0,75 kali. Artinya secara PBV perusahaan ini masih under value karena masih di bawah daripada 1 kali PBV. Untuk 1 kali PBV-nya perusahaan ini seharusnya dihargai dengan 409 per lembar sahamnya. Dan secara dividen yield ini juga dividen yieldnya besar ya, karena tadi besar sekali pembagian rasio dividennya, yaitu dividen yieldnya sampai kepada 9,80%. Coba kita lihat dari ROE dan NPM-nya. ROE perusahaan ini juga memiliki ROE 8,72% dan net profit marginnya yaitu 22,01%. Ini menarik ya karena ROE-nya dan NPM-nya positif dan juga tidak terlalu besar untuk ROE, tapi NPM-nya ini besar ya untuk perusahaan ini dengan rasio DER-nya yaitu 162,58%. Nah, di sini saya tampilkan untuk pembagian dividennya. Tadi juga sudah saya sempat ulas bahwasanya pembagian dividen perusahaan ini memang tidak rutin. Ini terakhir tahun 2017, kemudian tidak bagi dividen di tahun 2018 dan 2019. Kemudian tahun 2020 perusahaan ini baru membagikan dividen lagi. Saya nggak tahu ya apakah perusahaan ini memang membagikan dividen 3 tahun sekali atau seperti apa. Nanti silakan kawan invest bisa cermati lagi dari masing-masing fundamental secara mendalam perusahaan-perusahaan yang sudah saya bahas tadi. Nah, itu adalah pembahasan terkait 4 saham perusahaan di sektor keuangan, tepatnya yaitu adalah asuransi yang menurut kawan invest itu adalah perusahaan yang masih under value. Jadi ini adalah hanya analisa pribadi, bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Silahkan kawan invest bisa cermati lagi dan melakukan analisa fundamental jauh lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan di video ini bisa ada manfaat yang bisa kawan invest ambil sebagai bahan referensi tambahan. Jangan lupa untuk kawan invest yang punya request ataupun saham-saham yang ingin direkomendasikan untuk di request, silakan bisa tulis di kolom komentar baik secara fundamental maupun secara teknikal. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam cuan untuk kawan invest.